Liu Yuyan mendengar ini. Ini adalah bibir sandal yang sedikit meregang, mengambil senyawa dan mata yang indah menatap Qin Yichen dengan rumit. Tetapi kemudian, wajah cantik itu berkelebat karena terkejut. Ini hanya beberapa tarikan napas, senyawa dan telah diambil efeknya. Bahkan lebih menonjol daripada Zun dan yang dia layani lebih dulu. Yang lebih penting bagi Liu Yuyan adalah senyawa dan ini tidak bertentangan dengan obat-obatan dan lainnya. Liu Yuyan mengerti bahwa ini saja sudah cukup untuk membuat Gui Yi. Pada saat yang sama, pengekangan pada gerbang cahaya menghilang, dan menara kuno yang gelap melayang ke arah Liu Yuyan. Meskipun menara kuno hanya setinggi setengah, Qin Yichen tahu bahwa sekali mendesak, saya khawatir itu dapat diubah menjadi menara raksasa, dan menara itu memiliki banyak kutukan misterius. Sekilas, menara ini mencekik, seolah-olah terpenjara di dalam menara, akan sulit untuk melihat matahari lagi, dan akhirnya menghancurkan jiwa dan raga. Qin Yichen melirik sekilas, lalu tersenyum, menara ini cukup bagus. Dalam hal ketua Liu, hasil panen dari pertempuran ini benar-benar patut ditiru. 3 kemenangan berturut-turut, 2 di antaranya adalah harta. Dianggap bagus di antara 10 kelas abadi. Terutama menara kuno yang gelap, yang membuat Li Ge cemburu saat menonton. Tetapi Liu Yuyan mendengar ini. Tetapi itu adalah senyum pahit, panennya tidak kecil. Tapi sayangnya, itu tidak banyak meningkatkan saya untuk saat ini. Armor peri itu, Liu Yuyan tidak boleh, bila tulangnya sama. Dan misteri menara kuno yang gelap ini tampaknya sedikit tumpang tindih dengan peri Yuewu. Namun, Liu Yuyan masih sangat senang dan tidak bisa menyembunyikan hatinya. Tidak peduli apa, dia mendapat 3 nilai abadi, yang sangat bagus. Memikirkan hal ini, Liu Yuyan puas dengan wajahnya yang cantik, dan melirik Li Ge. Seolah-olah Anda bertanya, berapa banyak nilai abadi yang bisa dimenangkan oleh sekte abadi Anda? Namun, apa yang baru saja dikatakan membuat kulit Li Ge pucat pasi, saat ini diprovokasi. Bagaimana dia bisa menahannya? Tanda seru. Tanda seru. Terutama di kalimat terakhir, apa artinya Anda tidak bisa membuat bidikan sendiri? Apakah di mata Liu Yuyan, dia tidak pantas setara dengan pencuri itu? Pelacur, jika bukan karena bantuanmu, tubuh pencuri itu akan rata. Memikirkan hal ini, Li Ge kesal untuk sementara waktu, dan wajah suram maju dan berkata, Yue Yuyan, kapan kepemilikan kelas abadi ini, giliranmu untuk memutuskan? Begitu ucapan ini datang, mata indah Liu Yuyan menjadi dingin, dan tenaga di kedua sisi saling melotot. Li Ge, apa maksudmu? Li Ge mencibir sebentar, tidak lupa melirik Qin Yichen. Sangat sederhana, kamu bisa memanen 3 Immortal Grade. Li Ge, tidak perlu. Karena itu, Li Ge dengan kejam berkata, lain kali, saya akan mengambil gambar sendiri. Siapa yang punya pendapat? Setelah kata-kata itu berakhir, Li Ge memelototi Qin Yichen, seolah-olah dia memperingatkan yang terakhir, dan kemudian menatap Liu Yuyan, yang belum sepenuhnya memulihkan darahnya di wajah cantiknya, tiba-tiba berkata dengan mencibir, jika Anda memikirkannya, bicaralah. Jika aku jadi kamu, diamlah sekarang dan lanjutkan nafasmu. Anda, Liu Yuyan mengatupkan giginya. Apa maksud Li Ge? Jelas dia baru saja menjalani 3 pertandingan berturut-turut, dan kondisinya tidak baik, untuk merebut hak berbicara. Arti asli dari Liu Yuyan adalah membiarkan Qin Yichen bermain terlebih dahulu. Tidak ada yang lain. Tingkat abadi. Tidak ada alasan bagi sekte abadi Shen Xiao untuk berhasil lebih dulu, bukan? Tetapi pada saat ini, saudara Li muram dan tangguh. Liu Yuyan melirik Qin Yichen, tetapi menemukan bahwa yang terakhir acuh tak acuh, bahkan menghadapi tatapan mengancam Li Ge, dan dia tidak peduli, karena kamu ingin pergi dulu, maka kamu dipersilakan. Sekarang, begitu kata ini keluar, Liu Yuyan segera berhenti dan berkata, Qin Immortal Monarch, tidak. Meskipun Anda ingin mendapatkan Immortal Grade apapun, Anda harus melalui pertempuran yang sulit, tetapi Anda dapat mengambil inisiatif dan mengendalikan inisiatif tersebut sampai batas tertentu. Namun, Qin Yichen menggelengkan kepalanya perlahan. Transmisi suara berkata, Kepala Liu, Anda lupa sedikit, jika saya menembak saat ini, dan kemudian berakhir, saya khawatir keadaannya sama dengan Anda, ketika saatnya tiba, jika Li Ge khawatir, kecuali. Kepala Liu ingin merobek wajahnya dengan sekte abadi Shen Xiao di sini sepenuhnya. Begitu kata ini keluar, Liu Yuyan terkejut. Ya. Jika tidak diingatkan Qin Yichen, dia hanya memperhatikan tingkat abadi, tetapi melupakan ancaman dari sekte abadi Shen Xiao. Lebih murah orang ini. Setelah Liu Yuyan mendengus, dikatakan dengan mencibir, karena kamu sangat percaya diri, itu akan menjadi seperti yang kamu inginkan. Tapi jangan kehilangan Immortal Grade kamu, tapi malah kehilangan nyawamu. HMPH, tidak perlu kamu bicara. Li Ge dengan dingin mendengus, berbalik dan berjalan menuju arah transmisi. Di depan sekte abadi utama, Liu Yuyan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Tapi bagaimana bisa dewa sekte abadi dibandingkan? Terlebih lagi, meski bukan wajah, dia tidak bisa murah. Tentu saja,
Meskipun sikap Li Ge kuat, tetapi dia juga tahu dari lubuk hatinya bahwa dalam hal kekuatan, dia sedikit lebih rendah dari Liu Yuyan. Namun, tidak ada masalah dalam mengalahkan 2 game. Keberuntungan yang lebih baik bertemu dengan beberapa monster yang lebih lemah. Memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, mengapa tidak? Dengan pemikiran ini, Li Ge mengangkat kepalanya, melangkah ke Transmission Array dengan sentuhan kebanggaan. Ayolah, kelas abadi itu, Tuan Muda benar-benar menginginkannya. Li Ge meletakkan tangannya di punggungnya, dan terlihat seperti seorang master. Tidak peduli apa yang dipikirkan oleh Sekte Abadi, ada pujian di wajahnya. Ada 3 pertandingan tersisa, Tuan Li menembak dirinya sendiri. Saya khawatir mereka akan diselesaikan bersama. Siapa bilang tidak? Kakak senior Li mengambil gambar dan biarkan Sekte Abadi Tianluo melihat apa celahnya. Di hadapan Sekte Abadi Shen Xiao menggembar-gemborkan Li Ge. Dari waktu ke waktu tatapan mencemooh dilemparkan. Qin Yichan memiliki pandangan acuh tak acuh. Yang pertama ingin datang, lalu biarkan dia mengikuti. Selain itu, meski hanya ada 6 larangan, ada 10 tingkat abadi. Bisakah dia masih mendapatkan 7 nilai abadi yang tersisa? Jika dia memiliki kekuatan itu, apakah Li Ge masih peduli dengan Sekte Abadi Tianluo? Saat ini, saya mendengar suara rantai lepas. Tetapi kali ini, yang memenuhi telinga semua orang, tidak menderu-deru seperti sebelumnya, tetapi seperti bisikan hantu di malam hari. Meskipun suaranya ringan, bahkan dengan simbal yang samar-samar terlihat, tetapi itu membuat rambut dingin berdiri terbalik, seperti ketakutan di lubuk hatiku, muncul saat ini. Li Ge juga mengarahkan pandangannya. Sikapnya sebelumnya gila, demi menjaga keagungan Sekte Abadi, namun nyatanya dia tidak bodoh. Di tempat, dia waspada. Monster apa ini? Hai. Dengan kilatan cahaya, monster keempat muncul. Namun, semua orang terkejut bahwa monster ini berbeda dari 3 monster sebelumnya. Melainkan bayangan abu-abu yang terlihat seperti orang biasa. Bayangan itu lepas dari kaki, melayang sedikit, diam, dan bahkan sedikit nafas yang luar biasa tidak keluar. Melihat monster ini, Liu Yuyan, yang telah bermeditasi dengan kaki bersila, mau tidak mau menyipitkan matanya, dan yang mengejutkannya, dalam bayangan ini, dia tidak dapat mendeteksi nafas dan ranah umum pembangkit tenaga Raja Abadi. Ini benar-benar berbeda dari 3 monster sebelumnya. Bahkan jika Anda menutup mata, Liu Yuyan hampir tidak dapat mendeteksi keberadaan bayangan gelap itu.